Halo apa kabar, salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 2 cuplikan berita utama. Pedagang di Kota Keva Mananu keberatan kenaikan harga sewa lapak. Uniknya fashion show berbahan dasar sampah di Kabupaten Ngada. Pemirsa, 2 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Brian Leolede. Dan saya, Yasinta Tibuhala. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama. Pedagang di Pasar Rakyat Keva Mananu, Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluh dan keberatan dengan perubahan biaya sewa lapak. Kenaikan harga sewa yang baru dinilai terlalu mahal sehingga memberatkan para pedagang. Perubahan kenaikan harga sewa lapak jualan yang ditempati para pedagang di pasar rakyat yang ada di Kota Keva Mananu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang sebelumnya dikenakan tarif Rp100.000 per bulan, kini berubah menjadi Rp340.000 per bulannya. Kenaikan ini terjadi pasca diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur perubahan harga sewa lapak pasar dari per kamarnya sebesar Rp100.000 per bulan menjadi meter persegi per hari sebesar Rp1.200. Perubahan tarif sewa lapak dengan sistem baru ini dinilai tidak masuk akal dan sangat memberatkan para pedagang. Maka itu mereka menolak dan meminta untuk dapat ditinjau kembali. Kita berharap usul bisa diturunkan kembali, mungkin normal-normalnya yang bisa dijangkau lah. Sebelumnya 100.000, Bapak mereka bisa jangkau berapa? 150, 200 dong mungkin kita bisa. Tapi kan nyangkut kan perbedaan tuh tempat. Ada tempat-tempat yang bagus dan mungkin mereka bisa mampu bayar. Tapi kan kita yang di sini mulai kondisi pasar seperti ini, akses masuknya tidak betul. Nah, itu yang bikin menjadi pasarnya jadi tidak merata kondisinya. Ada tarik bayar 100 sampai bulan Maret yang 2024 ini. Sekarang sampai bulan Mei sampai sekarang masuk Agustus ini belum bayar. Belum bayar. Tapi itu sudah masuk hitungan yang per meter. Iya, sudah mau bayar yang 340. Mereka sosialisasi tidak Bapak? Sudah, tapi kami tolak. Kami suruh kami masuk permohonan di Bupati. Jadi sementara belum kembali dari Bupati. Karena model kita penjahit ini kan musiman. Menanggapi keluhan pedagang tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TTU menjelaskan, perubahan tarif sewa ini dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Apalagi kenaikan ini baru dilakukan sejak tahun 2019 lalu, yang mana harga sewa saat itu sebesar Rp150.000 diturunkan menjadi Rp100.000 karena adanya pandemi COVID-19. Karena itu ia mengharapkan pengertian baik para pedagang dan menawarkan solusi pembayaran sewa lapak dilakukan per hari sehingga tidak dirasakan memberatkan pedagang. Kalau memang setuju untuk kita sama-sama sepakat bayarnya bulan, kita bayar bulan, kita minta bulan. Tapi kalau dia mau bayar harian, satu hari 1.200, oke, kita bersama-sama sepakat. Ini tidak memberatkan. Tapi mereka mencari kondisi seperti yang lama bulan. Satu kedua, ini ketika bangun mereka. Kalau bilang mau bayar 1.200 per hari, kita sama-sama bayar tiap hari. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT.
Asadoma menyatakan siap bertarung dalam perhelatan politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT pada 27 November 2024 mendatang. Dalam safari politiknya di kota Larantuka, bakal calon wakil gubernur NTT Yohanes Asadoma menyambangi Istana Kerajaan Larantuka dan disambut dengan prosesi ritual adat Lama Holot dipimpin langsung pewaris Kerajaan Larantuka Don Andreas Martinus DVG. Bakal calon wakil gubernur NTT yang diusung Partai Gerindra menegaskan pilihan masuk dalam arena politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024-2029 berangkat dari situasi dan dinamika masyarakat Flobamora. Dirinya terpanggil untuk terlibat langsung mencurahkan pikiran dan tenaga untuk membangun daerah ini. Jika dipercayakan masyarakat untuk memimpin daerah ini 5 tahun ke depan, adalah fokus utamanya untuk penanggulangan kemiskinan dan perbaikan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan lainnya, sumber utamanya adalah ekonomi sehingga 5 tahun ke depan difokuskan pada perbaikan ekonomi masyarakat. Ya, sekedar untuk silaturahmi sebagai orang tua, ya. Orang tua sebagai raja di Kerajaan Larantuka ini, saya masuk sini tentu wajib ya untuk kulonun permisi sekaligus minta doa restu agar kontestasi pemilihan gubernur berjalan dengan baik dan lancar. Joni Asadoma juga menegaskan persoalan ekonomi menjadi persoalan mendasar dalam mengurai pembangunan di wilayah NTT. Selain itu, peningkatan infrastruktur, reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN, kemiskinan, pengangguran, krisis air bersih, masalah human trafficking, stunting, serta permasalahan pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan saat ini menggelar pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih sementara atau DPS di 32 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Andi Bresli Funu menjelaskan bahwa proses pemuktahiran data pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebar di 278 desa kelurahan, 32 kecamatan, kini memasuki tahap baru yakni rapat pleno hasil pencokcokan dan penelitian atau coklit di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Pleno dilakukan serentak di 32 kecamatan sejak Senin 5 Agustus 2024 hingga Rabu 7 Agustus 2024 hari ini. Pleno coklit merupakan tahapan krusial dalam memastikan validasi dan keakuratan data pemilih. Dalam rapat pleno, PPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pemilih seperti nama, alamat, dan status kependudukan untuk memastikan tidak ada data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih sementara atau DPS. Dalam tahapan ini sudah dilakukan pleno di tingkat PPS, tingkat kelurahan desa, sudah selesai dari tanggal 1 sampai 3 Agustus, dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi untuk tingkat kecamatan. Secara jadwal itu dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 7 Agustus. Selanjutnya akan diteruskan untuk pleno di tingkat kabupaten. Usai rapat pleno coklit di tingkat kecamatan, maka akan dilanjutkan ke tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan melakukan sosialisasi pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang direncanakan akan berlangsung pada Kamis 8 Agustus 2024 besok. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pembangunan, transformasi layanan kesehatan primer harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya dengan investasi kesehatan yang besar, dengan fokus pada promotif dan preventif, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional. Direktur USAID Momentum, Dr. Siti Nurul Komaria, di sela-sela kegiatan nasional integrasi pelayanan kesehatan primer tingkat Kabupaten Flores Timur menjelaskan, transformasi pelayanan kesehatan primer dimulai dari puskesmas, puskesmas pembantu, posko kesehatan desa, posyandu, serta pelibatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Konsep integrasi pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu kunci penting untuk mengoptimalkan peran pelayanan kesehatan primer dengan tujuan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional sekaligus menjadi tulang punggung perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Sekaligus menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan kesehatan dalam siklus hidupnya. Termasuk mengedepankan proses digitalisasi dalam tata kelola pelayanan kesehatan primer yang dilaksanakan secara beriringan. Integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada 3 hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa. Kegiatan hari ini adalah untuk kick off ya, semacam launching integrasi pelayanan kesehatan primer untuk Kabupaten Flores Timur. Ini adalah kegiatan dukungan untuk pemerintah Indonesia yang Kementerian Kesehatan utamanya yang saat ini sedang mendorong dilaksanakannya pelayanan kesehatan primer di tingkat intinya adalah pelayanan kesehatan primer adalah menegakkan pelayanan sampai ke tingkat masyarakat, kemudian juga mendorong adanya pemantauan wilayah setempat di mana data tentang pelayanan itu bisa dilihat secara rutin untuk diperbaiki. Kemudian juga pelayanan kesehatan primer ini tidak hanya memperkuat segi kuratif atau pengobatan, tetapi utamanya adalah promotif dan preventif, yaitu pencegahan, dan sehingga peran dari masyarakat menjadi sangat penting untuk pelayanan kesehatan primer ini. Dr. Siti Nurul Komaria juga mengapresiasi pemerintah daerah atas dukungan sehingga pada tahun 2024 ini 21 puskesmas di wilayah ini telah melaksanakan program transformasi layanan kesehatan primer. Diharapkan puskesmas dan posyandu memiliki peran penting dalam integrasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan terpadu melalui berbagai layanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, dengan peduli pada stunting di Kabupaten Kupang, mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Undana menggelar pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Aksi Bergizi untuk Cegah Stunting Sejak Dini. Aksi bergizi untuk cegah stunting sejak dini digelar di SMP Negeri 4 Nekamese, Oe Bali, Desa Bone, Kecamatan Nekamese. Para mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Undana melakukan sosialisasi tentang anemia pada remaja putri dan melakukan pemeriksaan hemoglobin pada remaja putri dan diakhiri dengan makan siang gratis bagi para siswa. Para siswa terlihat sangat antusias dalam kegiatan ini. Koordinator Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Undana Kupang, Andreas Umburoga mengatakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah rutin dilakukan oleh Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Mahasiswa tidak hanya menghabiskan waktu di kampus, tetapi juga penerapan Tridharma, sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, mahasiswa secara mandiri melakukan aksi bergizi untuk cegah stunting sejak dini. Pengabdian masyarakat ini
sudah rutin dilaksanakan oleh khususnya Prodi Magister Kesehatan Masyarakat LKM Undana. Jadi ini pengabdian mandiri dari mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa itu tidak hanya menempuh pendidikan tetapi juga dia harus melakukan pengabdian di Dharma Tadi Jalan. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, khususnya untuk kegiatan PTN ini, kakak, semua mahasiswa yang berperan, mereka yang membawa materi sesuai bidang minatnya masing-masing. Kalau dia minatnya KIA, nanti dia memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak. Kalau dia minatnya gizi, nanti tentang seperti tadi itu tentang gizi. Kalau minatnya kesehatan lingkungan, nanti misalnya contohnya hidup bersih dan sehat. Sementara itu, Andrianus Yosepus, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat mengatakan, aksi bergizi untuk cegah stunting sejak dini merupakan aksi yang mendukung program pemerintah dalam penanganan stunting. Selain itu, karena para siswa yang sedang mengambil program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat juga datang dari berbagai latar belakang ilmu kesehatan, yang juga dalam pelayanan kesehatan yang berperan aktif dalam penanganan stunting. Melalui program pengabdian yang bukan program itu Bapak Koordinator katakan tadi bahwa ini program kampus dan kebetulan kami juga yang pendidikan di pasca sarjana, maka salah satu kami mengambil tema ini merupakan alasan karena ini merupakan program pemerintah secara nasional dan kami yang tadi kata Bapak program kami ini datang bersatu di kampus ini dengan latar belakang pendidikan beragam, mulai dari seorang dokter, perawat, mereka sakit lainnya. Dan di sini kami juga berpikir bahwa kami punya peran aktif untuk bisa mencegah stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kami mengambil tempat ini karena secara kebetulan teman-teman yang ada teman-teman yang survei tempat ini bahwa ini menjadi tempat yang harus menjadi tempat prioritas juga untuk kami memberikan edukasi dan juga memberikan pengetahuan lainnya. Diharapkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat pada remaja sejak dini memiliki pengetahuan tentang penyebab dan bahaya stunting. Dari Kabupaten Kupang, Kris Boto, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan BUMN untuk membantu masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau TJSL. Dalam program TNI Angkatan Darat dan BUMN membangun rumah layak huni, sarana air bersih dan penerangan menggunakan tenaga surya. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak saat meresmikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau program TJSL BUMN PT Pertamina di Kabupaten Kupang. Program TJSL BUMN merupakan program Kementerian BUMN yang bertujuan untuk memberikan pemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan lain sebagainya yang nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat. TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan BUMN seperti pembangunan rumah layak huni, pembangunan sarana air bersih, dan penerangan PLTS. Saat ini telah beroperasi 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di Nusa Tenggara Timur. Diresmikan juga pembangunan 102 rumah layak huni, 20 sarana air bersih, dan 50 penerangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia. TNI Angkatan Darat berkomitmen tidak saja berkolaborasi dengan Pertamina Persero, tetapi akan berkolaborasi juga dengan BUMN yang lain. Kolaborasi ini juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Ini juga mudah-mudahan ini akan didengar oleh usaha BUMN lain untuk sama-sama terus melakukan GDP di semua daerah Indonesia. Kita sudah buat hampir 400 titik air di sini. Ini sudah mulai ke arah sudah mulai air untuk pertanian.
Mudah-mudahan yang lain-lain lagi sudah dalam solar sel. Nanti masyarakat mudah-mudahan semakin baik. Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak berharap agar semakin bertambah BUMN yang mau berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, satu orang pemuda dari Kelurahan Amagarapati, Flores Timur terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terkena peluru nyasar dari pihak keamanan ketika mengamankan bentrok antara pemuda Kelurahan Posto dengan pemuda Kelurahan Eksavata. Tidak puas dengan tindakan aparat keamanan, kemudian massa menggelar aksi dengan membakar ban dari depan kantor BNI Kelurahan Amagarapati hingga ke depan Mapolres Flores Timur. Aksi bentrok pemuda di dua kelurahan ini, yakni pemuda Kelurahan Posto dengan pemuda Eka Sapta, akhirnya mengakibatkan salah seorang pemuda di Kelurahan Amagarapati terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Larantuka akibat peluru nyasar dari anggota Polres setempat. Atas aksi ini, warga Kelurahan Amagarapati menggelar aksi protes dengan membakar ban di sepanjang ruas Jalan Protokol Kota Larantuka dari depan kantor BNI Kelurahan Amagarapati hingga ke depan Mapolres Flores Timur. Dalam aksinya, mereka mendesak agar pihak keamanan segera menangkap para pihak yang terlibat dalam bentrok pemuda antar kelurahan dan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Karena memang bentrok kedua kelompok pemuda kerap terjadi dan membuat resah masyarakat Kota Larantuka. Kapolres Flotim AKBP Inyoman Sandita Putra menjelaskan bahwa Senin 5 Agustus 2024 sekitar pukul 20.35 WITA terjadi aksi tawuran antara pemuda Kelurahan Posto dengan pemuda dari Kelurahan Eka Sapta. Adapun penyebab tawuran dipicu aksi pemuda Eka Sapta yang merayakan kekalahan Empos FC yang menjadi runner-up pada laga final Liga 1 Askap Flotim 2024 dengan cara menutup jalan sehingga menimbulkan ketersinggungan dari pemuda Posto. Hal ini mengakibatkan keributan antar pihak. Personel pun diturunkan dipimpin Kapolres Flotim guna melakukan pengamanan menggunakan 4 unit kendaraan dinas melakukan patroli, menghimbau massa untuk bubar. Namun massa melakukan perlawanan dengan melakukan pelemparan batu ke arah personil dan mobil dinas Polres Flotim. Akibat tekanan massa, personil menembakkan gas air mata dan melakukan tembakan peringatan, namun massa tetap melakukan perlawanan. Aksi perlawanan ini akhirnya mengakibatkan satu orang dari massa terkena rekoset tembakan peluru karet dengan luka 1 cm di area punggung kanan. Korban pun langsung dibawa ke RSUD Larantuka untuk penanganan medis. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Dari Kabupaten Flores Timur kita ke Nagekeo, pemirsa. Pengukuhan puluhan kepala desa di Kabupaten Nagekeo ala-ala Kaboi. Terlihat busana seperti sepatu yang dikenakan oleh kepala desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah tingkah para kepala desa di Kabupaten Nagekeo pada saat pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Aula Pemda Kabupaten Nagekeo. Momen pelantikan yang seharusnya mengenakan pakaian dinas umum atau PDU warna putih, namun terdapat warna lain. Terlihat beberapa kepala desa mengenakan sepatu tidak sesuai aturan yang berlaku. Seharusnya warna sepatu putih, namun mereka menggunakan warna hitam dan coklat. Lebih parahnya lagi, beberapa kepala desa mengenakan sepatu kets mirip sepatu yang dikenakan banyak orang pada saat berolahraga. Kejadian ini mendapat respon negatif oleh sebagian undangan yang hadir pada saat itu. Mereka menilai tingkah kepala desa tidak mencerminkan sikap pemimpin yang berwibawa. Seharusnya sebagai kepala mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Warga meminta Bupati untuk memberikan teguran keras kepada oknum kepala desa yang telah melakukan tindakan mencoreng marwah bangsa Indonesia dan khususnya nama daerah Kabupaten Nagekeo. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya menyelenggarakan kegiatan orientasi penguatan moderasi beragama.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing tokoh agama dan penyuluh multi agama bertujuan untuk membentuk model moderasi beragama dalam sikap perilaku tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penyuluh multi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mengikuti kegiatan orientasi penguatan moderasi beragama selama 3 hari, para narasumber dan peserta bersama-sama melakukan pencerahan melalui tanya jawab, diskusi, sharing, dan dialog yang pada akhirnya dirumuskan beberapa pikiran sebagai rekomendasi. Adapun 5 poin rekomendasi yaitu mendorong semua lembaga agama, kelompok-kelompok religius, komunitas-komunitas berbagai agama untuk terus merawat kerukunan melalui hidup saling menghargai, tenggang rasa, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku sebagai warga negara. Selain itu, menyikapi kemajemukan melalui dialog formal, dialog hidup, dan karya serta dialog budaya, termasuk mendorong para guru, penyuluh, aktivis agama, dan pemuka agama menggaungkan penguatan moderasi beragama kepada satuan-satuan pendidikan, baik pendidikan formal dan non-formal. Rekomendasi lainnya yaitu memaksimalkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tentang esensi agama masing-masing untuk menghindari berbagai konflik kehidupan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat harus menjadi pelopor dalam gerakan penguatan moderasi beragama dengan bersikap netral dan moderat di tengah arus perbedaan kepentingan. Pendeta Yonatan Rama Awang, Pendeta GKS Tanah Kombuka, mengaku kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Sumba Barat Daya sangat bermanfaat untuk senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Sumba Barat Daya. Dan tentunya kegiatan ini sangat memberkati kami, para tokoh-tokoh agama dan juga awam, bagaimana kami bisa menjadi pelopor dan aktor dalam mengembangkan kerukunan hidup beragama di wilayah Sumba Barat Daya ini yang kita kenal sebagai rumah bersama. Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi NTT, Yuliana Suloso, memberikan apresiasi terhadap FKUB di Kabupaten Sumba Barat Daya yang selalu merawat dan menjaga kehidupan antar umat beragama. Ia berharap seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur dapat memberikan dukungan dana kepada FKUB agar kehidupan antar umat beragama di Sumba Barat Daya senantiasa dijaga dan dirawat. Selama kami berada di Sumba Barat Daya mengikuti kegiatan orientasi moderasi beragama, kami bisa menangkap sekilas bahwa kerukunan di Sumba Barat Daya ini masih berjalan dengan baik, di mana komunikasi silaturahmi antara pimpinan agama masih berjalan dengan baik. Semoga para pimpinan agama maupun tokoh-tokoh agama di akar rumput tetap mempertahankan kerjasama yang baik, toleransi yang baik, sehingga kerukunan di SPD ini boleh berjalan dan boleh dipertahankan demi untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama di Sumba Barat Daya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, puluhan anggota calon pasukan pengibar bendera Paskibra Kabupaten Sumba Barat Daya jalani pelatihan di halaman kantor Bupati Sumba Barat Daya. Mereka digembleng dengan latihan fisik dan mental agar memiliki kesiapan sebelum menjalankan tugasnya, mengibarkan sangsaka merah putih pada 17 Agustus 2024 mendatang. Sebanyak 75 siswa yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya mulai menjalani latihan. Puluhan personel Paskibra yang terdiri dari 45 siswa dan 30 siswi dilatih oleh personel dari Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Mereka digembleng dengan latihan fisik dan mental agar memiliki kesiapan sebelum menjalankan tugasnya mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus nanti. Pelatih Paskibra, Sersan Mayor Rovinus Ngongomalo,
mengatakan bahwa latihan fisik telah memasuki hari ke-6. Selain latihan fisik, para anggota Paskibra juga diberikan pengetahuan tentang ideologi dan wawasan kebangsaan. Sementara itu, untuk formasi yang akan ditampilkan oleh anggota Paskibra, Sersan Mayor Rovinus Ngongomalo mengatakan pada saat pengibaran akan dilakukan formasi NKRI 79 dan pada sore hari akan membentuk formasi Sumba Barat Daya. Selama mengikuti latihan tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi oleh anggota Paskibra. Hanya beberapa anak yang perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya saat berlatih, terutama suhu yang panas sehingga tidak mudah sakit. Secara umum mental dan kedisiplinan anak sudah terbentuk. Persiapan dalam rangka 17 Agustus 2024, kami dari pihak Kodim 1629 Sumba Barat Daya tahun ini dipercayakan oleh Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melatih dari anak-anak Paskibraka ini dari gabungan beberapa sekolah yang terbaik di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hari ini sudah masuk ke hari ke-6 kami melaksanakan latihan. Adapun materi-materi yang kami berikan di awal itu semenjak pembukaan latihan, kami berikan wawasan kebangsaan, kemudian materi ideologi secara teori, dan kami latihkan dasar-dasar peraturan baris berbaris. Dan hari ini kami aplikasikan kegiatan di lapangan, yaitu bagaimana mereka mengibarkan bendera secara baik dan sempurna. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, warga kampung Nangapaang, Desa Legu, Kecamatan Satar BC memasang bendera dan umbul-umbul di sepanjang jalan. (17 Agustus merupakan hari penting yang tidak dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bermacam kegiatan mewarnai acara menyambut kemerdekaan dipersiapkan. Salah satunya warga adalah pemasangan bendera dan umbul-umbul di sepanjang jalan kampung Nangapaang oleh warga Desa Legu, Kecamatan Satar Mese. Kepala Dusun Waikoe Saiful Maga mengatakan pemasangan bendera dan pernak-pernik kemerdekaan ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa dan bentuk penghormatan serta cinta tanah air yang harus ditunjukkan oleh setiap warga. Selain umbul-umbul yang menghias halaman rumah menggambarkan kemeriahan menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Selain itu, untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, pemerintah Desa Legu juga akan menggelar aneka lomba seperti lomba balap karung, lomba dayung sampan, dan bersih lingkungan. Dari Kabupaten Manggarai, Paul Tengko, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Kelurahan Bongawani, Kecamatan Ende Selatan. Akibat kejadian ini 2 unit mobil dan 3 buah sepeda motor rusak berat. Kanit Gakum, Aibda Arisetiono menyampaikan kronologis kecelakaan bermula dari mobil truk tangki air Idola dengan nomor polisi EB8327A yang mengantar air ke Kelurahan Tanjung mengalami remblong depan kantor Lurah Bongawani sehingga melaju dan menabrak sebuah mobil Avanza dan 3 buah motor yang sementara parkir. Akibat kejadian ini 2 mobil, yakni mobil tangki air dan sebuah mobil Avanza serta 3 buah motor rusak berat dan tidak ada korban jiwa. Saat ini sopir mobil tangki sudah diamankan sementara di Mapolres untuk dimintai keterangan. Untuk diketahui juga saat ini mobil tangki, mobil Avanza dan 3 buah motor sudah diamankan di Mapolres Ende untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Saudara, banyak cara untuk menyampaikan pesan secara unik dan menarik agar diminati dan menggugah generasi muda agar terhindar dari hal negatif yang merusak masa depan dan terjerumus perilaku yang merugikan diri sendiri. Salah satunya dengan musikalisasi drama dan puisi yang digelar dalam Festival Budaya Ngada Rumah Cao Sapolikang. Festival yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada di Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung dalam Festival Budaya Rumah Cao Sapolikang menampilkan musikalisasi drama dan puisi oleh siswa Sekolah Menengah Atas Katolik Regina Pacis Bajawa.
Musikalisasi drama dan puisi kali ini menyampaikan pesan moral agar generasi muda jangan terjebak dengan kesenangan perubahan zaman yang berdampak negatif serta menghancurkan masa depan akibat ketidakmampuan dalam mengendalikan diri terhadap arus perubahan teknologi yang menjanjikan kesenangan tetapi berdampak buruk terhadap kesehatan dan semangat belajar. Salah satu guru SMA Katolik Regina Pacis Bajawa, Lucia Yasinta Memi, menjelaskan perkembangan teknologi yang tidak bisa disikapi dengan bijak oleh anak usia sekolah sangat berdampak buruk terhadap perilaku maupun kualitas belajar anak, bahkan mengganggu kesehatan sehingga harus diingatkan agar jangan terjebak pada pesatnya perkembangan teknologi yang bisa merusak masa depan anak itu sendiri melalui musikalisasi drama dan puisi. Manfaatkan dari siswa itu mereka bisa memainkan peran mereka sesuai skill. Misalnya kalau dari band anak-anak akustik yang vokalis, dia bisa menyanyikan puisi yang dimusikalisasikan. Yang pemain band mereka bisa mengiring musikalisasi puisi itu. Sedangkan anak sastra ini kita gabung dua eskul band dengan eskul sastra. Jadi dari dua eskul ini yang anak sastra mereka berpuisi dan bisa membawakan puisi itu sesuai dengan pesan penyairnya. Kebetulan karya tadi karya saya sendiri. Jadi mereka harus bisa membawakan puisi itu sesuai apa yang saya maksud, sesuai pesan puisi itu. Musikalisasi drama dan puisi merupakan kampanye pihak sekolah untuk selalu mengingatkan bahwa penyalahgunaan teknologi karena sangat merugikan kesehatan mental dan fisik generasi muda, sehingga harus menjadi perhatian bersama untuk membatasi diri dengan bijak. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, sampah merupakan masalah yang paling sering dibicarakan untuk ditangani agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Salah satu upaya mendaur ulang sampah menjadi bahan yang bermanfaat serta memiliki nilai estetik dengan cara memanfaatkan sampah untuk dijadikan pakaian unik dan menarik dalam ajang fashion show berbahan dasar sampah. Dalam Festival Budaya Ngada Rumah Cao Sapolikang dimeriahkan juga dengan fashion show berbahan dasar sampah plastik dan kertas oleh siswa sekolah dasar, SMP serta SMA dan SMK Kecamatan Riung untuk menggugah masyarakat agar menyelamatkan bumi dari permasalahan sampah yang merusak lingkungan dan menimbulkan penyakit bagi manusia. Fashion show dengan beraneka macam bentuk serta warna yang menarik mampu memikat penonton dan undangan dalam pegelaran festival budaya yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada sembari mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mampu mengelola limbah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, bahkan memiliki nilai ekonomi untuk dijual. Salah satu guru SMK Negeri Riung, Hasnawati Husen, menjelaskan pengelolaan sampah menjadi pakaian dalam fashion show merupakan upaya untuk menanamkan nilai peduli lingkungan kepada siswa dan masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan khususnya di daerah wisata sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung demi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Kami memilih bahan sampah agar sampah-sampah yang ada di sekitar kami bisa teratasi dan bisa didaur ulang menjadi bahan yang bisa dipakai kembali. Antara lain dari plastik, dari botol aqua, dari kertas, dari daun-daun dibuat pakaian sehingga hari ini bisa jadi fashion show seperti ini. Kedepannya dibuat lebih baik lagi dan semaksimal mungkin untuk bisa mendaur kembali bahan-bahan atau sampah-sampah yang bertebaran sekitar kita, termasuk ini hari ini yang terjadi ini sampah banyak, mungkin dari sini sebentar kita angkat kembali, kita buat kembali dalam bentuk pakaian sehingga ketika kita menampilkan sesuatu yang dari sampah itu akan menjadi yang lebih baik lagi. Fashion show berbahan dasar sampah merupakan salah satu kampanye paling efektif bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan, mulai dari rumah sendiri agar tercipta masyarakat yang sehat dan terbebas dari masalah sampah. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Nusa Tenggara Timur hari ini.
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polres Sumba Barat Daya mengadakan sosialisasi peraturan Permen PAN RB nomor 15 tahun 2024 tentang standar pelayanan publik. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Wakapolres Sumba Barat Daya Kompol Iketut Mastina mengatakan, Polres Sumba Barat Daya telah menyusun standar pelayanan publik yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, keadilan, dan sederhana. Penyusunan standar pelayanan meliputi pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat, penetapan standar pelayanan, penerapan standar pelayanan, penetapan dan penerapan maklumat pelayanan, dan monitoring dan evaluasi, serta standar pelayanan harus disusun dengan mencakup 14 komponen, yaitu service delivery, pemasyarakatan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, tarif, produk pelayanan, penanganan, pengaduan, saran, dan masukan. Dalam mengurus SKCK, masyarakat diwajibkan membayar biaya sebesar Rp30.000. Biaya tersebut merupakan ketentuan bersama berdasarkan kesepakatan seluruh stakeholder. Dan rapat koordinasi dalam rangka penetapan pelayanan publik yang berdasarkan RB Menpan nomor 15 tahun 2014 dengan Perpol Polri nomor 23 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024. Di situ kami secara bersama-sama dengan stakeholder yang lain membicarakan tentang bagaimana membuat standar pelayanan yang baik dan profesional. Dari kegiatan ini kita sepakat, yaitu dari Dispemda, Samsat, dan semuanya, Dishub, telah menyepakati kita mari membuat dalam memberikan pelayanan zona integritas dalam Kepolisian Republik Indonesia, memberikan pelayanan yang profesional sehingga masyarakat dapat menikmati nilai-nilai kepuasan, indeks-indeks kepuasan dalam pelayanan masyarakat tersebut. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, TVRI Nusa Tenggara Timur melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Nusa Cendana Kupang pada Rabu 7 Agustus 2024. Kerjasama yang dilakukan kedua lembaga mencakup berbagai hal seperti peliputan berita, magang mahasiswa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh TVRI dan Undana. TVRI Nusa Tenggara Timur melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Nusa Cendana pada Rabu 7 Agustus 2024. Kerjasama yang dilakukan kedua lembaga mencakup berbagai hal seperti peliputan berita, magang mahasiswa, dan kegiatan yang dilakukan oleh TVRI dan Undana. Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Undana Yefri C. Adoe, dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat saling memberikan keuntungan bagi kedua lembaga. TVRI dapat mensosialisasikan dan menyebarluaskan segala informasi terkait Universitas Nusa Cendana. Di sisi lain, Undana juga dapat berkolaborasi dan berkoordinasi terkait kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh TVRI NTT. Dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Nusa Cendana dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI NTT, itu kami sangat berharap bahwa kerjasama ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak, di mana Undana bisa berkontribusi maupun TVRI juga bisa berkontribusi dalam memperkenalkan Undana maupun hasil-hasil apapun kegiatan yang Undana lakukan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Lewat TVRI kami berharap itu semua bisa tersampaikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat luas semakin lebih mengenal Universitas Nusa Cendana. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Asmet S. Takalumang, mengucapkan terima kasih dan menyambut gembira atas kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Ia berharap kolaborasi ini dapat mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Saya pikir ini sinergi dan kolaborasi ini sangat penting ya untuk lembaga penyiaran publik, karena memang kita bekerja untuk kepentingan publik dan salah satu ya dari Undana ini saya pikir sudah lama. Ini kan Undana termasuk perguruan tinggi yang
terutama di sini ya, yang pertama dan negeri yang terbesar saya pikir. Jadi ini saya pikir satu terobosan yang bagus untuk lebih mendekatkan kerjasama ini, sehingga ke depan apa saja bisa kita lakukan untuk kepentingan kedua belah pihak. Dan saya pikir ini sangat bermanfaat dan sangat positif untuk ke depan kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi harapan saya kerjasama ini akan terus bisa berlanjut dan bisa berkembang ke berbagai sisi, kaitan terkait dengan sosialisasi, kaitan dengan promosi, dan apa saja yang bisa kita lakukan lewat kerjasama. Dan ini payung hukum yang bisa memayungi semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Mungkin itu saja. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Brian Leolede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.